Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, semampang kita berada di bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan umat Islam lebih giat untuk menunaikan ibadah di rumah Allah atau di masjid. Karena itulah perlu kita untuk mengetahui petunjuk dan adab-adab di dalam mendatangi masjid ini. Sebagaimana kita tahu, tegaknya salat berjamaah di masjid merupakan salah satu syiar agama Islam yang sangat ditekankan bagi setiap kaum laki-laki. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Orang yang sholat berjamaah di masjid mendapatkan banyak keistimewaan. Di antaranya, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan sholat sendirian. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan pahala yang melimpah dan keutamaan sholat berjamaah yang begitu besar, tentunya harus disertai dengan perkara-perkara yang besar pula, sebagai perangai yang istimewa untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah. Karena itu, insya Allah akan saya coba bahas dalam pertemuan kita kali ini adab-adab yang selayaknya dilakukan setiap mukmin yang hendak mendatangi rumah Allah. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan terbaik. Salat adalah munajat atau komunikasi rahasia antara hamba dengan Rabb. Seorang hamba membaca firman-firman-Nya di dalam salat, menyeru dan berdoa kepada Allah. Maka sudah selayaknya saat kita berbisik kepada Rabb kita, kita dalam kondisi yang terbaik dan diridhoi oleh Allah, yaitu suci badan kita, suci tempat kita, dan suci pula pakaian yang kita pergunakan untuk menjadi syarat sahnya sholat. Demikian pula pakaian yang bersih, rapi, dan bagus saat sholat tanpa membedakan antara sholat yang satu dengan yang lain adalah termasuk yang sangat ditekankan. Hal itu lantaran pakaian kita tidak hanya menutupi aurat, tetapi juga sebagai perhiasan menghadap Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang banyak yang kurang memperhatikan masalah ini. Mereka sholat dengan pakaian kotor, bau, atau sholat dengan pakaian kerja yang serba tidak layak untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Bahkan terkadang pakaian yang dikenakan ketika sholat, ketika menghadap kepada Allah, mengganggu orang lain di masjid atau mengotori kebersihan dan kesucian rumah Allah ini. Padahal ketika akan menyambut orang yang dihormati, dia merasa malu dan segera mengganti pakaiannya. Lalu mengapa dia tidak malu ketika menghadap Allah yang paling diagungkan oleh semua makhluknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal.
Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis sahih rawahu Muslim. Yang kedua, adab ketika kita mendatangi masjid adalah menutup aurat dengan kain yang tidak tipis dan tidak ketat. Jamaah yang dimuliakan Allah, aurat laki-laki yang tidak boleh tampak adalah antara pusar hingga lutut. Maka bagian tubuh ini harus tertutup dengan sesuatu yang longgar dan tidak tipis. Adapun pakaian ketat, terutama bagian aurat, hukumnya makruh. Sebab meski telah menutup aurat, masih terlihat bentuk auratnya. Belum lagi ketika melakukan gerakan sholat, tidak akan sempurna dan akan mengalami kesulitan. Ditambah lagi pakaian yang sempit juga sangat tidak baik dan memudaratkan tubuh kita. Adapun pakaian tipis yang memperlihatkan aurat meskipun samar atau setidaknya menampakkan warna kulit aurat, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, adapun sholat memakai pakaian tipis, maka tidak sah sholatnya. Hal ini didasari oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Perhiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut ada dua. Yang pertama, perhiasan wajib, yaitu perhiasan yang menutup aurat, dan perhiasan sunnah, yaitu yang melengkapi yang wajib setelah menutup aurat. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah minimal memakai dua pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian sholat, maka hendaklah memakai dua pakaian, karena sesungguhnya Allah itu lebih berhak bagi seorang hamba untuk berhias kepadanya. Hadis rawahu At-Tabrani dalam Al-Awsat. Yang dimaksud dengan dua pakaian adalah satu pakaian berupa bawahan yang menutup antara pusar sampai dengan lutut, dan yang kedua adalah baju yang menutup badan termasuk kedua pundak. Apabila salah satu di antara kalian sholat, maka hendaklah mengenakan sarung dan baju. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan supaya orang yang sholat menutup bagian atas badan termasuk pundak ketika sholat. Sebagaimana sabda beliau, janganlah salah satu dari kalian sholat dengan satu helai baju yang tidak menutup kedua pundaknya sama sekali. Kecuali jika kita tidak memiliki dua pakaian, maka boleh memakai hanya satu pakaian. Tentunya asal menutupi aurat. Jika satu kain itu luas, maka hendaknya menyelimutkan di atas pundak dengan menyilangkan ujung-ujungnya. Dan jika tidak luas, maka yang harus ditutup adalah aurat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila di antara kalian sholat dengan satu helai kain yang lebar, maka hendaknya menyelimutkannya di atas pundaknya dengan bersilang ujung-ujungnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kelima, tidak menutupi mulut kecuali kondisi mendesak. Termasuk yang dilarang dan bukan termasuk perhiasan dalam berpakaian, jika seseorang sholat dengan menutupi mulutnya dengan alasan apapun, baik sebab cuaca dingin atau alasan lainnya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat dalam keadaan menutupi mulutnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kecuali kondisi yang sangat mendesak seperti waktu menguap, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, karena jika tidak demikian, maka setan akan masuk. Kemudian adab yang keenam yang perlu kita perhatikan
adalah memakai wangi-wangian dan menghindari sesuatu yang berbau tidak sedap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang orang yang berbau bawang untuk hadir ke masjid. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa makan bawang merah, bawang putih dan kucai, maka janganlah mendekati masjid kami. Karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, adab yang ke-8 ketika kita mendatangi masjid adalah bersegera meninggalkan urusan dunia ketika mendengar azan. Banyak keutamaan bagi orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah untuk sholat. Di antaranya sebagai pertanda bahwa hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan jika demikian, maka dia menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Lalu beliau menyebutkan di antaranya seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, orang yang segera memenuhi panggilan Allah untuk sholat dicatat sedang sholat ketika dia menunggu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa salah satu kalian dicatat dalam sholat selagi sholat itu mencegah dirinya, sehingga tidak ada yang mencegahnya pulang ke keluarganya kecuali sholat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak selayaknya seorang muslim menunggu-nunggu waktu iqamah, tetapi dianjurkan datang ke masjid untuk mendapatkan shaf pertama dan memperoleh doanya para malaikat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat, yaitu berupa pahala dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan melakukan undi tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun mengenai doa para malaikat untuk mereka yang menunggu sholat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan para malaikat mendoakan mereka dengan doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Doa ini terus senantiasa diucapkan oleh para malaikat selama orang tersebut tidak keluar dari tempat sholatnya dan tidak batal wudunya. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang ke-9, jamaah yang dimuliakan Allah, berdoa saat keluar rumah menuju masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan bahwa jika dikumandangkan azan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid dengan membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min imami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, di lisanku, pada pendengaranku, di atasku, dari bawahku, dan limpahkanlah kepadaku cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau boleh juga kita berdoa dengan doa keluar rumah yang tidak dikhususkan untuk pergi ke masjid saja. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahku kecuali beliau memandang langit lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama
au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, dari ketergelinciran atau dikelincirkan, dari berbuat zalim atau didolimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi atasku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan sahih. Adab yang ke-10, berjalan kaki lebih utama ketika kita mendatangi masjid dan tidak dilarang ketika kita berkendaraan. Seorang yang berjalan kaki ke masjid mendapatkan pahala lebih besar daripada yang berkendaraan. Bahkan dengan berjalan kaki akan dihapus dosanya dan ditinggikan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan ke salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban Allah, yaitu salat, maka langkah kedua kakinya, satu langkahnya menghapus dosanya dan langkah yang lain mengangkat derajatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ke-11, mendatangi masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya saat mendatangi rumah Allah untuk berjalan dengan tenang dan bersahaja serta tidak tergesa-gesa. Sebagaimana sabda beliau, apabila dikumandangkan iqamah salat, maka janganlah kamu lari dalam mendatangi salat itu, tetapi hendaklah berjalan dengan tenang dan bersahaja. Lakukan salat yang engkau dapati dan sempurnakan apa yang terlewatkan. Adab yang berikutnya, yaitu adab yang ke-12 ketika kita mendatangi masjid, adalah masuk dan keluar masjid sambil berdoa. Seseorang yang masuk masjid dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Humaid atau Abu Usaid, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian hendak masuk masjid, hendaklah berucap, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Atau doa lain yang lebih panjang seperti dari Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak masuk masjid beliau berucap, Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, dan semoga keselamatan atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Adapun jika kita hendak keluar dari masjid, maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu anugerahmu. Adab yang ke-13, mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan kaki kiri ketika keluar masjid. Di antara adab masuk masjid yang selayaknya dilakukan adalah memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu masuk masjid hendaklah kamu dahulukan kaki kananmu, dan jika kamu keluar hendaklah kamu mulai dengan kaki kirimu. Hadis riwayat Hakim. Kemudian adab yang ke-14, tidak mengabaikan shaf pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah, menempati shaf pertama merupakan salah satu adab masuk masjid yang banyak ditinggalkan kaum muslimin pada saat ini. Padahal dalam shaf pertama ada keutamaan yang disembunyikan oleh Allah, sebagaimana keutamaan adzan. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala yang ada dalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Bahkan di antara sebab kemunduran kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin tidak mementingkan lagi shaf pertama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat keterlambatan pada para sahabat beliau. Lalu beliau bersabda, segera majulah kalian dan contohlah aku, dan hendaklah orang di belakang kalian mengikuti kalian. Jika senantiasa suatu kaum itu mundur, maka Allah akan memundurkan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Adab yang ke-15 ketika kita mendatangi rumah-rumah Allah adalah memperhatikan anak-anak jika dibawa ke masjid. Banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan orang tua untuk mengajak anaknya sholat, terutama jika anak sudah mencapai umur 7 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian adab yang ke-16 adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlis." Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jumlah sholat fardu atau sholat wajib, beliau bersabda, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. Faqala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'a. 5 kali sholat dalam sehari semalam. Lalu beliau bertanya lagi, apakah ada yang lain yang wajib bagi aku? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kecuali jika engkau melakukan yang sunnah. Jawaban Nabi ini menunjukkan bahwa selain sholat 5 waktu, hukumnya adalah sunnah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui petunjuk-petunjuk dalam mendatangi masjid ini akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah di masjid dan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita ketika kita mendatangi masjid-masjid Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.